Sahabat Intelligence, Anda tentu sudah memahami setidaknya ada 4 anak tangga yang mesti dilalui jika ingin sampai pada puncak kemandirian finansial. Pertama, membebaskan logika dari pengaruh perasaan ketika mengambil keputusan di bidang keuangan. Kedua, memiliki penghasilan yang lebih besar dari pengeluaran untuk konsumsi. Ketiga, memiliki kemampuan merencanakan keuangan dan mengimplementasikannya. Keempat, terbebas dari kebutuhan keuangan untuk membiayai hidup di saat tidak produktif lagi. Masalahnya, apakah setelah keempat anak tangga tersebut berhasil dicapai, pasti akan memberikan rasa bahagia? Belum tentu. Kemandirian finansial baru sekedar kondisi yang memberikan rasa aman dari persoalan keuangan. Sedangkan rasa bahagia, kepuasan hidup yang tidak semata-mata soal uang. Contoh sederhananya, kendati uang Anda berlimpah ruah, apapun yang diinginkan bisa dibeli dengan uang yang dimiliki, belum tentu Anda memiliki rasa aman. Kenapa? Karena sumber uang yang diperoleh mungkin bukan dengan cara halal. Uang dari korupsi, memeras, menipu, membohongi, pasti tidak memberikan rasa aman. Contoh lain, uang yang diperoleh lebih karena hasil main lotre, main judi, atau harta warisan. Jika harta tersebut tidak dikelola secara produktif, pasti akan menimbulkan rasa khawatir. Suatu ketika, harta tersebut akan habis. Dan, untuk mengatasi rasa khawatir itu, boleh jadi Anda main lotre atau main judi lagi. Alhasil, yang terjadi adalah harta Anda benar-benar akan habis. Karena biasanya, harta hasil main judi akan habis untuk main judi lagi. Masih ada contoh-contoh lain yang memperlihatkan harta berlimpah belum tentu memberikan rasa bahagia. Yang sering terjadi adalah ketika Anda tidak pernah merasa cukup dengan uang ataupun harta yang dimiliki. Waktu dihabiskan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, namun harta tersebut tidak pernah sempat dinikmati. Hal ini berjalan terus hingga tiba-tiba usia sudah uzur dan kemudian mati. Dengan kata lain, Anda terperangkap dalam situasi memiliki namun tidak menikmati. Ini adalah kondisi yang amat menyedihkan dan tanpa disadari banyak dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi, kemandirian finansial adalah suatu keharusan. Namun, itu tidaklah cukup. Tingkatan yang lebih tinggi dari kemandirian finansial adalah kesempurnaan finansial. Apa maksudnya? Mana yang paling dasar dari uang adalah sebagai alat tukar, agar seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Uang dan harta yang banyak adalah tujuan keuangan untuk mencapai tujuan hidup. Tetapi banyak orang lupa bagaimana proses pencapaiannya. Hasil yang baik mestinya dicapai juga berdasarkan proses yang baik. Ringkasnya, jika proses menuju kemandirian finansial itu tidak dilakukan dengan cara yang menimbulkan rasa aman, besar kemungkinan kemandirian finansial akan bersifat artifisial, tidak hakiki. Jangankan untuk mencapai kesempurnaan finansial, malah mempertahankan kemandirian finansial sekalipun akan sangat berat. Ini seperti kata pepatah, dari zero kembali ke zero. Ketika muda bekerja keras dengan segala cara mencari uang, namun setelah tua, harta yang diperoleh akan habis dipakai untuk menyelesaikan segala problema yang terjadi ketika mencari harta. Kalau situasinya seperti ini, maka kemandirian finansial yang diraih sebenarnya bersifat semu. Sebab, kemandirian finansial adalah ketika uang sudah tidak diperlukan lagi sampai akhir hayat. Lantas, bagaimana caranya untuk bisa mencapai kesempurnaan finansial? Hanya ada 2 prinsip. Pertama, proses dalam menuju kemandirian finansial mesti dilakukan dengan cara dan kaidah yang proper. Sebutlah pada anak tangga yang pertama, dalam hal mendudukkan logika di atas perasaan. Ini merupakan proses yang tiada henti. Dalam semua hal menyangkut keuangan, jangan sekali-sekali mencampurkan aspek perasaan dalam mengambil keputusan. Begitu juga pada anak tangga yang kedua. Jangan pernah berpikir atau merasa tidak cukup, sehingga pengeluaran menjadi lebih besar dibandingkan pemasukan. Betapapun kecilnya penghasilan saat ini harus disikapi dengan makna cukup. Delta peningkatan pengeluaran mesti lebih besar ketimbang peningkatan pengeluaran. Tapi yang paling penting difahami, uang adalah sekedar sarana untuk memberi manfaat. Tujuan mencari uang sebanyak-banyaknya bukanlah demi uang, tetapi bagaimana agar uang itu bisa memberikan nilai tambah dalam kehidupan. Jadi kalau uang yang dimiliki belum memberikan kenyamanan hidup, berarti ada yang keliru dalam menafsirkan peran uang.
dan kekeliruan itulah yang mesti diperbaiki. Hidup bukan hanya untuk uang, tetapi ada hal-hal dan kegiatan lain yang mesti dilakukan agar tidak menjadi budak uang. Selanjutnya, setelah uang diperoleh, peruntukannya mesti jelas. Tanpa peruntukan yang jelas, makna keberadaan uang menjadi sirna. Simpulannya, jika Anda ingin merasakan hidup yang lebih bernilai, maka tujuan keuangan bukan sekedar pada tahap mencapai kemandirian finansial, melainkan menuju kesempurnaan finansial, di mana uang memberi manfaat dalam kehidupan. Selamat mencoba.